Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, kembali saya menemukan satu video yang cukup menarik untuk saya bahas. Video ini sudah banyak muncul di sosmed, ada di akun Facebook dan di akun sosmed lainnya, bahwa pelantikan PWI-LS Kabupaten Batang, yaitu pelantikan DPD dan DPC yang dilakukan kemarin tanggal 30 Desember 2025 ini berjalan cukup sukses. Namun ada segolongan orang-orang yang nampaknya tidak terima atas suksesnya pelantikan DPD dan DPC PWI-LS Kabupaten Batang, sehingga segerombolan orang yang mengendarai sepeda motor itu mengaku sebagai aliansi masyarakat Kabupaten Batang. Jangan dipecah belah. Jika berani-berani, maka akan terhinakan. Jadi rata-rata yang tidak paham dengan PWI-LS ini akan selalu memandang negatif apa itu PWI-LS. Padahal terbentuknya organisasi PWI-LS ini semata-mata satu, untuk melindungi akidah dari dirusaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk melindungi harkat dan martabat ulama-ulama pribumi. Dan yang ketiga, untuk melindungi masyarakat dari doktrin-doktrin sesat kaum Ba'alawi yang mengaku sebagai Zuriyah Rasulullah, sehingga menjadikan pribumi ini seakan-akan seperti budak. Namun rata-rata muhibin ini tidak paham dan tidak mau mencari tahu apa itu PWI-LS, sehingga berkata yang tidak-tidak. Dan yang mirisnya lagi, orang yang ada dalam video yang nanti akan saya tampilkan ini sampai menuduh yang tidak-tidak, bahkan sampai berani membakar kaos PWI-LS. Namun seperti apa videonya? Sebelum saya tampilkan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Sebagai bahan pembahasan, akan saya tampilkan cuplikan video. Ini saya ambil dari channel Art News Media, dan di sana sudah dikomentari oleh admin dari Art News Media. Tetapi tidak ada salahnya saya sebagai orang yang kemarin ikut dilantik sebagai DPD PWI-LS Kabupaten Batang ini juga merasa tidak terima dan merasa dihina dengan dibakarnya kaos PWI-LS dan difitnahnya PWI-LS oleh orang yang ada dalam video ini. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Nah, ini ya. Ini yang pertama, bubarkan PWI-LS. Ada segerombolan orang ya yang kemudian keliling menggunakan sepeda motor dan mengatasnamakan aliansi masyarakat Batang ya. Dalam sebuah postingan semacam itu mengatasnamakan aliansi masyarakat Batang yang menolak pelantikan PWI Laskar Sabilah DPD Kabupaten Batang ya. Yang anehnya lagi, lebih bodohnya lagi, tidak cukup di situ, ada seseorang yang membakar atribut daripada PWI Laskar Sabilah berupa kaos PWI Laskar Sabilah. Kita simak videonya. Telah melakukan hal yang kurang ajar. Kami temukan baru saja warga kami, warga Klego, diberikan kaos ya secara acak, lalu diminta untuk datang ke tempat pelantikan di Batang. Kurang ajar. Nah, ini sangat-sangat biadab tuduhannya. Inilah yang saya katakan ya.
Bukan Balawi kalau nggak pandai berdusta, bukan Mukibin kalau nggak pandai menfitnah. Ini fitnah. Fitnah. 100% ini fitnah. Ya. PWI Laskar Sabila nggak pernah membagi-bagikan, jangankan untuk membagi-bagikan, mengadakan acara saja. PWI Laskar Sabila dananya itu harus mencari sendiri karena organisasi non profit. Ngapain terus kemudian kaos dibagi-bagikan? Bahkan ya anggota PWI Laskar Sabila tidak diberikan kaos. Ya, tidak diberikan kaos secara cuma-cuma, tidak akan, tapi membeli sendiri. Tanya mereka. Termasuk saya ini anggota PWI. Beli sendiri, bukan kemudian dibagi-bagian, tidak. Nggak ada. Dana dari mana kita? Orang PWI Laskar Sabila itu organisasi non profit kok. Pekok ini. Pekalongan, bumi, pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta kiai tidak bisa diadu domba oleh kalian, hai PWI. Kurang ajar. Ini ya, orang-orang semacam ini kalau saya bilang ya, wedi rai wani silit. Nah, wong Jawa ngomong ngono, wedi rai wani silit. Mereka berani berbuat tapi tidak berani menampakkan mukanya. Apa itu? Cemen. Nah, kalau kalian memang berani ya tampakkan mukamu, membakar atribut PWI, itu baru namanya gentle. Nah, kalau kamu menutup mukamu semacam itu kemudian kamu mengaku bahwa kamu membela ulama, membela habaib, telek iki ulama sing di semua eloi. Habaib mana yang lurus, habaib mana yang bisa ngaji, habaib mana yang hafal Quran. Coba, ada nggak sekian juta habaib yang ada di Indonesia yang hafal Quran, ada nggak? Mengaku cucu Nabi tapi nggak ada yang hafal Quran. Coba bayangkan. Nah, makanya jangan jadi mukibin. Kalau kalian jadi mukibin, otak kalian tetap jongkok, tetap di bawah lutut, ya. Sekali-kali, jangan sekali-kali kalian mencoba membuat perpecahan di Kota Pekalongan. Kami akan bikin kalian hina di sini. Nunjukkan muka aja nggak berani ya Kang. Kalau berani ya tunjukkan mukamu gitu loh. Kalau berani berbuat itu berani bertanggung jawab. Bukan kemudian kamu menutup mukamu dengan topeng ya, tapi kamu berbuat sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak enak dipandang mata, yang menantang. Tapi kamu tidak pernah menunjukkan mukamu, ini namanya kamu itu ya bencer lah kamu itu. Artinya, nah ini ya. Ini atraksinya membakar kaos PWI. Nanti bakal dicari ini ya. Jadi saya berharap kepada PWI Laskar Sabilillah ya, Kota Batang dan Pekalongan ya, untuk kemudian nanti ketika sudah tertangkap jangan ada kata damai. Masukkan ke jeruji besi. Proses secara hukum biar tahu mereka ya. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ video dari seseorang yang mengaku sebagai aliansi masyarakat Pekalongan. Ini disindir keras oleh Argus Media. Dengan bahasa Jawa gini, Argus Media akan mengatakan wani silit wedi rai. Artinya apa? Artinya kalau memang berani, kenapa harus mukanya ditutup? Jika memang gentleman, jangan ditutup mukanya, sehingga publik akan tahu siapa Anda. Dan Anda menuduh bahwa dari PWI LS kemudian membagi-bagikan kaos PWI secara acak. Ini Anda ngomong tanpa dasar. Karena apa? Ya karena yang saya tahu dan yang saya alami bahwa kaos untuk setiap anggota PWI LS ini tidak cuma-cuma, tetapi beli. Saya punya kaosnya. Ini adalah kaos PWI LS. Dan ini tidak diberikan secara gratis beli. Kenapa? Ya karena organisasi PWI LS ini benar-benar berdiri untuk berjuang bersama-sama. Jadi tidak ada istilah kemudian disokong dari luar, itu tidak ada. Maka ketika Anda menuduh bahwa dari PWI LS kemudian membagi-bagikan kaos, itu hoax. Kemudian jas yang saya pakai, ini adalah jas resmi yang kemarin saya pakai untuk pelantikan di gedung PCNO Kabupaten Batang. Ini memang bahannya diberi dari ketua secara langsung, yaitu Bapak Fadoli. Kenapa ketua sampai peduli memberikan bahan? Karena kebetulan ketuanya itu dermawan dan punya usaha di bidang tekstil, sehingga tidak perlu mencari-cari, artinya bahan mungkin sudah tersedia. Jadi bukan berarti diberi sudah langsung jadi, itu tidak, diberi bahan, kita yang membiayai.
Jadi ketika dikatakan bahwa organisasi PWILS itu dibuat dan didanai dari luar dengan tujuan untuk memecah belah, itu narasi yang tidak berdasar. Sangat-sangat tidak berdasar. Bahkan jika Anda pengen tahu betapa susahnya pelantikan DPD dan DPC PWILS Kabupaten Batang yang alhamdulillah kemarin terlaksana dengan sukses, Anda tidak paham perjuangan panjang pada saat rencananya mau dilantik atau pelantikan rencananya mau memakai gedung pendopo, tetapi kemudian gagal. Entah apa yang ada sehingga sampai gagal. Kemungkinan ya ada yang menggagalkan. Kemudian rencana kedua ini ada di gedung PGRI, tapi lagi-lagi gagal. Dan sampai kemudian bisa pelantikan berjalan sukses di gedung PCNO Kabupaten Batang. Ini tidak asal saja, itu butuh perjuangan keras dari tim pelaksana. Jadi jangan main tuduh seenaknya. Dan seluruh biaya pelantikan kemarin, pelantikan DPD dan DPC Kabupaten Batang, itu 100% didanai oleh ketua. Jadi anggota ini tidak ditarik biaya sepeser pun. Kenapa? Ya karena ketua begitu peduli. Ketua betul-betul pengen memperjuangkan PWILS. Ketua betul-betul pengen mengkiaikan kiai pribumi. Pengen menghindarkan ajaran-ajaran sesat Ba'alawi. Sehingga sampai ketua itu berani mengorbankan harta untuk perjuangan PWILS. Dan ini berkesesuaian dengan ayat Al-Quran. Orang yang punya harta banyak, kemudian sebagian hartanya ditasorumkan untuk perjuangan yang baik. Kemudian, orang yang ada dalam video tadi, ini juga berani membakar kaos PWILS. Itu adalah bentuk penghinaan. Jika tidak suka dengan berdirinya PWILS, maka tidak perlu membakar atribut dari organisasi tersebut. Apa salahnya PWILS? Sampai kemudian Anda begitu bencinya dan membakar atribut PWILS. Jika gerombolan kabib-kabib Yaman dan juga mukibin-mukibinya ini mengatakan bahwa PWILS itu gerombolan PKI. Sebenarnya siapa yang PKI? Saya tanya kepada seluruh penonton video ini, sebenarnya siapa yang PKI, yang berbuat anarkis, yang suka mengadu domba itu siapa? PWILS diajarkan untuk santun, diajarkan untuk beradab, diajarkan untuk menghormati siapapun yang pantas dihormati. Tapi justru Andalah yang memulai memecah belah. Apa Anda tidak sadar? Ketika sejarah Republik Indonesia kemudian diacak-acak oleh Habib Ba'alawi. Habib Pekalongan yang bernama Habib Lutfi bin Yahya itu sudah nyata memalsukan makam KRT Sumodiningrat. Apakah Anda tidak pernah paham dengan cerita ini? Dan itu nyata, bukan sekedar cerita. Walau alhamdulillah sekarang makam KRT Sumodiningrat itu sudah ditentukan yang asli ada di Bantul, bukan yang ada di Semarang. Itu bukti bahwa Ba'alawi ini begitu membahayakan untuk keselamatan Republik Indonesia. Maka yang saya harap, seharusnya Anda seorang pribumi, cinta kepada negerinya sendiri, bukan malah ikut merusak seperti mereka kabib-kabib Yaman. Kemudian, apakah Anda juga tidak pernah melihat terjadinya pemalsuan-pemalsuan makam yang di situ dijadikan ATM oleh para kabib? Apakah itu dibenarkan? Nah, ketika hal semacam itu tidak dibenarkan, kenapa masih dibela? Kenapa justru Anda memancing permusuhan sesama pribumi? Ini sangat mengkhawatirkan. Seharusnya Anda itu pro dengan pribumi.
pribumi yang tergabung dalam organisasi PWILS ini mati-matian menjaga keutuhan NKRI, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengangkat derajat dan martabat para kiai Nusantara. Apakah Anda tidak pernah melihat ketika kiai Nusantara dihina oleh Habib-Habib Ba'alawi, Gus Dur dibuta-matakan, disebut buta mata, buta hati oleh Rizik Syihab. Kemudian cucu pendiri NU, Kiai Halim, itu juga dihina oleh Taufik Assegaf. Dan masih banyak lagi. Kemudian Ma'ruf Amin. Itu bentuk penghinaan yang sangat nyata. Apakah kita akan tinggal diam? Atau justru Anda akan membela penjajah di negeri ini? Saya kadang-kadang tak habis pikir. Seharusnya Anda itu lepas dari Muhyiddin dan kemudian ikut bergabung menyuarakan kebenaran. Tapi sebaliknya, Anda justru marah dengan kebangkitan pribumi dan menganggap bahwa pribumi adalah pemecah belah. Ini otak yang jungkir balik menurut saya. Kemudian, apakah Anda ini tidak pernah mengkaji bagaimana ajaran-ajaran sesat Ba'alawi yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi? Saya sebut kitabnya dan ini sudah sering kali saya bahas. Kitab Masra' Urawi itu adalah tersemat di situ cerita-cerita khurafat. Kemudian kitab Al-Ghuror, di situ banyak cerita-cerita khurafat yang sesat dan menyesatkan. Kemudian kitab Tuhfatul Ahbab yang di situ memuat ratusan dongeng-dongeng khurafat sesat dan menyesatkan. Dan tidak kalah menariknya kitab Tadhkirun Nas. Di situ lebih sesat dan menyesatkan. Jadi banyak kitab-kitab Ba'alawi yang ajarannya tidak berkesesuaian dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita yang kemudian tergabung dalam organisasi PWILS, pengen menyelamatkan negara Republik Indonesia, pengen menyelamatkan sejarah NKRI, dan pengen menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus mengangkat harkat dan martabat pribumi. Bukan malah menuduh PWILS itu pemecah belah umat, itu kan kebalik otakmu. Ayo, tunjukkan mukamu jika memang Anda benar-benar seorang yang gentle. Jangan wajahmu ditutup tapi berkuar-kuar. Karena hukum tidak akan pernah membenarkan ketika Anda menghina dan berani membakar atribut organisasi yang nyata-nyata tidak salah. Jika memang Anda orang Pekalongan, Pekalongan mana? Atau Anda orang Batang, ya Batang mana? Tunjukkan saja muka Anda. Jangan ditutup kayak gitu. Itu kan pengecut. Terus apakah Anda itu membakar kaos PWILS itu dari pikiran sendiri atau ada yang nyuruh? Ini yang perlu ditelusuri. Dan Anda jangan lari ketika kemudian Anda bersentuhan dengan hukum, karena Anda sudah melanggar, sudah berani membakar kaos PWILS. Jadi jangan main-main. Sekali lagi, berdirinya organisasi PWILS bukan untuk memecah belah umat. Jika ada yang merasa terpecah belah dengan berdirinya PWILS, itu hanya rasa ketakutan semata. Karena apa? Ya karena dulu sudah beratus-ratus tahun merasa keenakan, dianggap sebagai cucu Rasul. Kemudian setelah munculnya tesis di Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka label cucu Rasul itu hilang. Karena ditemukan data dan fakta bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Itu orang-orang yang sudah merasa nyaman, dihormati, dimuliakan oleh pribumi karena dianggap sebagai cucu Rasul. Ketika muncul tesis di Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga banyak masyarakat yang cerdas dan waras. Nah dari situlah mereka membuat narasi bahwa PWILS itu pemecah belah umat. Itu hanya perasaan mereka para Habib Ba'alawi. Karena tidak lagi disanjung, tidak lagi dihormati sebagai cucu Rasul. Nah pribumi jangan ikut-ikutan, jangan malah menjadi congos. Pribumi harusnya
menyuarakan kebenaran seperti halnya yang tergabung dalam PWILS, bukan malah mengata-ngatain PWILS ini organisasi PKI, pemecah belah umat. Anda membenci tanpa dasar apapun. Ini yang sangat saya sayangkan. Dan semoga orang yang tadi dalam video yang menghina dan berbicara tanpa data dan fakta dan itu hoax, serta telah menghina dan melecehkan organisasi PWILS dengan bukti telah membakar kaos PWILS, semoga segera diproses secara hukum. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.